kau dekat tanganku. Apakah arti pandangan itu yang membuatku bahagia? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat tanganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat tanganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Kau jadi milikku, kau jadi milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Seperti apa kabar Anda? Kembali Anda menyaksikan Teropong Kita untuk hari ini di 14 Maret 2019. Dan tentunya luar biasa sekali dengan tema hari ini adalah mengapa RUU PKS mendesak untuk disahkan. Dan tentunya bersama dengan dua narasumber kami yang sangat luar biasa yang telah hadir bersama kami di Teropong Kita. Tentunya adalah Dr. Febrian, beliau adalah pakar hukum. Dan yang kedua adalah Ibu Yeni Roslaini Izi. Beliau adalah Direktur WCC Palembang. Baik, tentunya rangkaian dari Teropong Kita akan dibuat lebih rileks lagi untuk Anda para pemirsa di rumah dengan iringan musik dan suara yang sangat merdu by Eza dan Yudi Barlian. Baik, tentunya kami tentunya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai RUU PKS yang sepertinya sudah sangat didesak oleh masyarakat luas untuk segera disahkan. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Tuhi. Baik ya, terlihat begitu cerah dan bugar untuk hari ini. Untuk Ibu Yeni seperti apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi tentunya sudah siap untuk membahas mengenai satu topik yang sudah hangat diperbincangkan ya. Baik, saya menuju Ibu Yeni terlebih dahulu berbicara mengenai RUU PKS ini sendiri. Boleh dijelaskan sebenarnya RUU PKS ini adalah apa untuk pemirsa di rumah? RUU PKS itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, di mana rancangan undang-undang ini mengatur tentang kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diatur di dalam aturan hukum positif Indonesia. Ya. Selama ini hanya diatur soal perkosaan misalnya, tetapi di dalam rancangan undang-undang ini ada 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur. Dan juga di dalam rancangan undang-undang ini bukan hanya bicara soal pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual, perempuan, anak, dan kelompok-kelompok marginal lainnya termasuk disabilitas ya.
Nah, pemenuhan hak-hak korban ini memang mendesak untuk dilakukan karena selama ini ketika bicara soal kekerasan seksual yang paling terdampak itu sebenarnya korbannya. Baik. Dan tidak ada upaya yang selain lembaga-lembaga sosial yang berupaya untuk melakukan pemenuhan hak-hak korban ini. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini diatur soal penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan itu. Baik, kalau dilihat sejauh ini yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu paling banyak yang mengenai kekerasan ini sendiri siapa Ibu Yeni? Perempuan dan Ya. anak ya. Jadi perempuan dan anak ini menjadi korban paling banyak, paling menderita gitu. Memang ada laki-laki tetapi secara kuantitas nggak sebanyak perempuan dan anak yang jadi korban. Sehingga di dalam rancangan undang-undang ini memang lebih banyak menitikberatkan kepada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Baik. Nah, anak dan perempuan ini di dalamnya tentu ada kelompok-kelompok disabilitas ya. Iya, jadi memang cukup sulit memperjuangkan hak mereka ini sebagai korban begitu Bu Yeni? Ya, sebenarnya salah satu jawaban untuk pemenuhan hak-hak itu ya harus disahkannya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang gitu. Baik ya, saya menuju Bapak Febrian Pak, Iya, sebagai pengamat hukum, pakar hukum pula, melihat RUU PKS yang sudah cukup lama. Pertama kali kalau yang saya ketahui adalah ini inisiatif di tahun 2017, tepatnya di bulan April begitu Pak ya. Iya. Cukup lama prosesnya. Dari segi hukum apa yang menghambat RUU ini bisa disahkan? Ya, memang RUU ini punya sensitivitas lebih ya. Artinya isu-isu yang keluar bisa saja diputarbalikkan dan itu memang ada aspek politiknya yang didekatkan pada Pilpres saat ini. Dan saya jujur saja sebenarnya draft RUU apapun juga itu sebenarnya netral saja. Artinya sepanjang isinya itu memang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memang dibutuhkan oleh negara, maka apapun undang-undang yang bakal kita bentuk itu memang harus digolkan. Oleh karena itu saya juga agak sedikit miris apa yang terjadi saat ini ya, karena idiom PKS ini kadang dilekatkan dengan salah satu partai politik yang sebenarnya tidak berhubungan. Ya. Oleh karena itu ya isi yang kemudian diatur di dalam RUU PKS ini sendiri adalah hal-hal yang sangat positif bagi masyarakat dan bangsa ini. Nah, menariknya adalah nama ini sebenarnya bisa saja berubah ya. Pada umumnya dalam konsep hukum dia lebih bermain pada kacamata perlindungan hukum. Sehingga kalau kita bunyikan perlindungan hukum, bisa saja dia berubah judul menjadi perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Ya, yang ini bukan dilematis ya. Yang ini selalu menjadi diskursus ya, jadi perdebatan panjang. Silakan saja, tetapi artinya kita sudah sampai pada satu judul yang kita sebut dengan penghapusan kekerasan seksual. Mbak Yani barangkali setuju itu. Dan isinya itu sangat filosofis, mendasar. Oleh karena itu kadang-kadang dipahami itu secara kasar ya, kasar mata. Termasuk juga oleh siapapun ya, saya tidak menyebut nama lah. Ustadz sekalipun bisa salah. Kekerasan itu haruslah diartikan kejahatan. Padahal inti dari draft RUU ini pada pencegahan, bukan saja pada penindakan. Pencegahan itu menjadi lebih penting sebelum itu terjadi. Oleh karenanya, memang wanita, anak dan kaum disabilitas itu perlu dilakukan perlindungan terhadap mereka. Apalagi kita tahulah, walaupun sedikit persentase dari kaum laki-laki yang mendapat kekerasan seksual, tapi itu terjadi terhadap misalnya anak-anak di bawah umur yang kemudian pelakunya bisa saja orang tua dewasa terhadap yang laki maupun perempuan. Nah, yang ini lalu masuk. Apalagi tambahan barangkali Mbak Yeni persis tahu ini Mbak Kristi ya. Itu draft itu cukup besar ya, cukup panjang. Memang waktu 2 tahun itu saya pikir itu waktu yang sebenarnya dalam suatu pembentukan atau mendraft suatu RUU itu bisa belasan tahun. Betul. Nah, dari sisi itulah lalu jumlah pasalnya itu hampir 200 pasal. Dan itu memerlukan pemikiran dan segala sesuatunya. Saat ini saya ingin sampaikan juga, barangkali pemirsa harus juga tahu bahwasanya dia baru sampai dengar pendapat. Jadi baru tahapan dengar pendapat. Itu artinya kita perlu lagi ke daftar inventarisasi masalah. Lalu perlu lagi diskusi dengan pemerintah. Nah, harus dipahami betul
bahwasanya ini draft bukan inisiatif pemerintah, Ya, ini inisiatif DPR. baik. Berarti kalau dipresentasikan seperti itu, ya, nanti kita akan mengetahui seperti apa, sejauh apa sudah proses dari pengesahan RUU PKS ini sendiri. Tentunya teropong kita segera kembali. Manusia terus melakukan informasi-informasi terkini dalam dunia teknologi. Untuk membantu mempermudah dalam hampir segala aspek kehidupan. Selalu perbaharui informasi Anda seputar teknologi hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pikir nih kau diri linjang. Wong Kito pacak berkreasi. Kamu nggak percaya? Buktikan dan saksikan aksi dari Wong Kito dalam kreasi Wong Kito. Nyintikan gadis badan teguh. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan sedang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam. Sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Teropong kita dengan tema hari ini, yaitu adalah mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual mendesak untuk disahkan, bersama dengan dua narasumber kami dan diiringi oleh iringan musik yang sangat luar biasa. Baik, tentunya melanjutkan perbincangan ya, saya berjibu Yeni terlebih dahulu mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual ini sendiri, latar belakang adanya dibuatnya RUU ini sendiri apa sebenarnya? Ya, sebenarnya rancangan undang-undang ini dibuat berdasarkan pengalaman korban yang mengalami kekerasan. Ya. Jadi memang kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual ini banyak sekali. Sehingga kan 3 tahun terakhir ini sampai kemudian media membuat bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Ini menandakan memang jumlah korban itu semakin banyak. Sementara penanganannya ini tidak maksimal. Maka salah satu latar belakang lahir kemudian rancangan undang-undang ini itu karena itu jumlah kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. Nah kemudian di dalam aturan positif hukum di Indonesia ini memang tidak ada aturan yang
spesifik membahas soal kekerasan seksual. Ada beberapa jenis kekerasan seksual misalnya. Yang hanya diatur misalnya perkosaan, itu pun kalau perkosaan itu di KUHP. Untuk anak-anak memang kita ada undang-undang perlindungan anak, tetapi untuk yang di atas 18 tahun kasus kekerasan seksual, eksploitasi seksual misalnya, KDRT dan lain sebagainya itu pemaksaan hubungan seksual itu tidak diatur. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini diatur secara spesifik ya, ada 9 bentuk kekerasan seksual. Nah, kemudian selama ini korban kekerasan seksual itu emang tidak ada upaya pemulihan, penanganannya gitu. Sehingga di dalam rancangan undang-undang ini juga diatur soal penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Misalnya korban yang disabilitas. Baik. Itu sulit sekali ketika masuk proses hukum, tidak ada interpreter. Kan ketika dia mengalami perkosaan dan dia tunarungu, kan harus ada penterjemah nih. Nah, ini seringkali tidak disediakan gitu. Dan dalam rancangan undang-undang ini diatur negara wajib menyediakan ketika misalnya ada kasus yang menimpa kelompok disabilitas yang mengalami kekerasan seksual misalnya. Hal-hal ini menjadi latar belakang. Di samping itu juga di dalam rancangan undang-undang ini juga mencoba melakukan rehabilitasi untuk pelaku, terutama pelaku kekerasan seksual yang masih anak-anak. Karena kan masa depannya masih panjang nih. Bisa dia dipidana, apalagi ini sejalan dengan sistem peradilan undang-undang pidana anak itu ya, SPPA. Sehingga di dalam rancangan undang-undang ini bukan hanya mengatur soal pemenuhan hak korban, juga pemenuhan hak pelaku, terutama yang anak-anak. Karena di sini ada diatur soal rehabilitasi terhadap pelaku. Karena sekarang kan banyak anak-anak di bawah 18 tahun umur, itu melakukan perkosaan sama teman sebayanya, melakukan pelecehan seksual itu. Padahal sebenarnya dia tidak mengerti, sehingga ini di dalam rancangan undang-undang diatur upaya untuk rehabilitasi bagi mereka. Sehingga ini bukan kemudian tadi ini menciptakan keadilan di masyarakat, terutama bagi korban kekerasan ya. Sehingga rancangan undang-undang ini tadi mendesak untuk disahkan, karena semakin hari korban kekerasan seksual itu semakin banyak. Dan ini bukan hanya berdampak kepada korbannya saja, tetapi pada keluarganya juga, kepada masyarakat di sekitar ketika terjadi kekerasan seksual. Baik, berarti dengan adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga turut memperjuangkan hak dari korban, baik pelaku dan juga keluarga seperti itu Bu ya. Karena pelaku jadi bukan juga hanya korbannya saja ya. Betul, karena pelaku juga ada yang di bawah umur, karena agar adil untuk pembagian seperti apa hukuman yang nantinya akan dijalankan oleh pelaku. Baik, saya berju Bapak Febrian Pak. Sejauh ini melihat dari sudah 2 tahun berjalan dari untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini, kalau dipresentasikan dari segi hukum sudah berapa persen ini Pak? Atau prosesnya sudah sampai mana? Kalau kita perhatikan tahapan yang sudah terjadi saat ini ya, sampai kemudian rapat dengar pendapat dan segera masuk ke daftar inventarisasi masalah. Ya. Lalu kemudian ada diskusi dengan pemerintah, sebenarnya itu sudah di posisi 3/4% ya. Artinya memang sudah hampir di ujung. Tetapi sampai dengan ketok palu pun, karena ini kewenangan ada di DPR, membuat undang-undang ini bukan di pemerintah. Kewenangan membuat undang-undang itu adalah kewenangan DPR yang diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwasanya sampai dengan ketok palu nanti, setiap pasal atau ayat yang dianggap menjadi perdebatan panjang, lalu dicarikan solusi terhadap norma itu, masih terbuka sekali. Masih sangat terbuka. Artinya apapun yang dianggap kemudian dia bertentangan dengan norma hukum, norma masyarakat, norma kesopanan dan seterusnya, termasuk norma agama, itu bisa diperdebatkan. Sehingga kemudian diketok palu nanti, seyogyanya dia menjadi mayoritas. Mayoritas anggota DPR itu menyetujui menjadi undang-undang. Nah, yang inilah lalu terjadi dalam diskusi politiknya atau diskursus politiknya adalah ada fraksi yang menolak terhadap draft RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual ini. Tapi itu hal yang biasa dalam dinamika pro kontra seperti itu Pak ya. Ya, maksud saya dalam dinamika pembentukan undang-undang itu jadi hal yang biasa oleh DPR semacam itu. Termasuk pun di daerah DPR dengan pembentukan Perda misalnya. Nah, lalu yang agak menariknya adalah isu-isu yang timbul kemudian ternyata itu tidak diatur di dalam draft RUU. Itulah yang harus kita sosialisasikan, harus diberikan pemahaman yang lebih
terhadap orang-orang yang mengerti itu. Artinya baca dulu itu draft, kita persis tahu ada tidak diatur sehingga isu itu jangan kemudian berkeliaran, diterima oleh masyarakat mentah-mentah dan itu menjadi hal-hal yang sifatnya sangat sangat kontroversial, sangat negatif. Ya. Itu yang kemudian kita tidak harapkan. Baik. Dari seperti Mbak Yeni, Mbak Kristi, apalagi TVRI sudah menyiarkan semacam ini ya. Saya punya kewajiban itu untuk memberitahu juga masyarakat umum bahwasanya konsep untuk membuat draft RUU itu apapun namanya itu biasanya netral dan objektif saja. Nah, yang itu lalu harus kita perdebatkan. Baik, itulah kenapa ada beberapa pesan yang disampaikan kalau tidak mengetahui dengan jelas seperti apa draft yang sudah disampaikan tadi Pak ya dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini, mohon untuk tidak menambah-nambahkan seperti itu atau berbicara tidak sesuai dengan fakta. Begitu. Baik, Pak Febrian, sebenarnya untuk pasal-pasal sendiri dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini sendiri apa saja Pak mungkin? Nah, kalau pasalnya banyak ya, Ya. saya menarik Mbak Weni kan tadi sudah sampaikan beberapa hal terkaitan dengan isi dalam draft RUU. Saya menambahkan satu lagi, restitusi tidak disebutkan oleh Mbak Yeni tadi. Itu penting, Ya, restitusi. karena ada ganti rugi di situ. Tidak boleh korban atau pelaku kemudian tidak mendapatkan restitusi dari pemerintah. Dan yang itu menariknya satu draft RUU yang kemudian melibatkan bagaimana negara juga memiliki peranan penting untuk melihat persoalan ini. Karena data sendiri saya pikir udah di 80%-an Mbak Yeni ya. Nah itu artinya memang isi-isinya itu kalau kita sandarkan misalnya kekerasan seksual dipersoalkan, salah satu yang saya sebut adalah isu tentang apa sih yang dimaksud kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bagaimana sih kalau terjadi di dalam suatu rumah tangga. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah dipikirkan matang-matang. Artinya tidak ada persoalan dengan seks yang terjadi, seksual yang terjadi di rumah tangga. Kalau terjadi kekerasan yang masuk kategori pelanggaran atau penindakan terhadap hukum ini undang-undang PKS ini, maka dia tetap saja kena. Nah, yang itulah bunyinya lalu saya ingin simpulkan bahwasanya bunyinya tidak lain adalah perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapa saja. Itu dia intinya. Yang dilarang kan pemaksaannya. Nah, Iya, iya. betul. Betul. Nah, tapi ini yang dipelintir oleh sebagian orang gitu, yang kemudian mereka tidak baca sebenarnya, hanya dapat Lihat informasi sepotong-sepotong, sepotong, kemudian itu yang digoreng karena tadi kata Pak Febrian, karena ini kan musim mau pilpres ya, jadi dianggap ini produknya pemerintah gitu, padahal ini kan produknya legislatif ya, DPR. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan saya bilang. Pemaksaannya yang dilarang. Jadi ketika ada yang menganggap bahwa ini melegalkan aborsi. Oh, jelas di Undang-Undang Kesehatan aborsi itu dilarang kok. Iya, betul. Pemaksaan aborsi ini yang dilarang karena faktanya sekarang banyak sekali kehamilan di luar pernikahan yang kemudian perempuannya itu dibujuk rayu untuk melakukan aborsi gitu loh. Nah, selama ini yang ditahan, yang ditindak itu hanya perempuannya gitu ya. Pemaksanya gitu, pasangan ini nggak pernah berkeliaran gitu kan. Ini kita bicara soal fakta yang terjadi. Ada banyak kekerasan yang terjadi atau hubungan seksual sebelum pernikahan yang kemudian dia hamil, kemudian dipaksa. Nah, ini yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini nggak boleh sehingga orang tidak melakukan pemaksaan aborsi. Kemudian ada lagi katanya ini produk dari luar, dari barat karena ada feminisme. Feminisme itu sebuah gagasan, sebuah ide untuk memperjuangkan keadilan perempuan. Kok salah gitu loh. Orang saya yakin semua apapun agamanya itu akan melindungi perempuan karena perempuan yang melahirkan generasi penerus bangsa ini. Ya, baik. Tentunya Pak Bersa, ya sepertinya sangat menarik sekali obrolan kita mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual ini sendiri, dan tentunya nanti kita akan mengetahui, tadi Bu Yeni sudah menjelaskan mengenai beberapa tindak pidananya. Kita akan lebih mengetahui lebih jelas tindak pidana yang masuk ke dalam RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual ini sendiri. Teropong kita segera kembali.
Cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu, aku takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu, aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, bagaikan burung dalam sangkar. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan cintamu, aku takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu, aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Aku takut kehilangan cintamu, aku takut kehilanganmu, aku takut kehilangan cintamu, aku takut hidup tanpa dirimu, aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Nah, mumpung kita lagi ketemu, jangan lupa yo, tanggal 17 April 2019 itu kita datang ke TPS untuk nyoblos rame-rame. Tidak kelamu iko, paling lama 10 menit itu sudah bisa nentukan nasib negara kita ini. Waduh, gimana ini? Saya kan KTP-nya domisili Jawa, tapi kan saya kerjanya di Palembang. Apa saya masih bisa milih? Aduh Mbak E, tidak saro iko. Caranya mudah nian. Datang be ke PPS atau KPU Kabupaten Kota asal atau tujuan. Jangan lupa bawa KTP elektronik atau tanda bukti telah terdaftar di TPS asal. Enjok tahu alasan ngapo nak pindah memilih. Terus PPS atau KPU Kabupaten Kota nerbit ke POM A5 dan didata dalam DPTP. Oh, Be. Tapi kapan ai terakhir ngurus A5 itu, Be? Terakhir tanggal 17 Maret 2019. Ayo begancang lah. Oh, mau kasih infonya ya, Be. Makasih ya Mbak. Tanggal 17 April 2019. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Hei kaula muda, kamu yang energik, percaya diri, bersemangat, punya ide dan milenials. Semua itu ada di Ekspresi Kaula Muda. Ayo saksikan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ekspresi Kaula Muda. Tangan di tangan. 1, 2.
Gimana Palembang nih? Nggak nyangko, lah bagus nian sekarang. Aduh nian, lah besar, jalan kan lah agak luas. Betul, sampah tak katik lagi. Betul, lah mulai bersih sekarang nih. Astaga, mancak ini galau wong Indonesia. Macak penuh dunia ini dengan sampah. Cek inilah Palembang, jalannya luas, kita tidak sambil teleponan. Sambil lapo, tidak boleh lur nyopir sambil teleponan. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Teropong Kita bersama dengan dua narasumber kami membahas mengenai mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual mendesak untuk disahkan. Baik, kita akan lanjutkan. Saya menuju Ibu Yeni ya, bersama dengan Direktur WCC Women Crisis Center Palembang sendiri. Melihat adanya maraknya kekerasan seksual yang dilakukan dan sepertinya dengan adanya RUU ini ada banyak pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar di luar sana, kontroversi mengenai pemahaman mengenai RUU untuk ini sendiri, RUU penghapusan kekerasan seksual ini sendiri, Bu, sebenarnya kontroversi, ketidakpahaman yang dialami oleh masyarakat luas ini seperti apa? Ya, itu yang saya prihatin ketika ada yang menolak disahkannya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, karena saya yakin mereka belum membaca draft yang resmi yang dikeluarkan oleh DPR ya. Jelas kok di situs resmi DPR tuh gampang sekali, kita tinggal download itu udah bisa dilihat gitu. Nah, semua di dalam aturan itu, di dalam draft itu yang saya lihat itu melindungi, memenuhi hak-hak warga negara terutama perempuan ya. Memang tidak spesifik perempuan, mengkhususkan perempuan, tapi juga membuka peluang kepada laki-laki karena di situ ada setiap orang. Setiap orang kan berarti bisa laki-laki bisa perempuan ya. Tetapi karena faktanya banyak yang menjadi korban itu perempuan, maka memang seolah-olah ini hanya untuk perempuan gitu. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini sangat menurut saya sangat jelas melindungi warga negara terutama perempuan korban gitu. Yang tidak ada satupun aturan itu yang membawa kemudaratan, semuanya itu bermanfaat dan rohnya itu melindungi. Nah, ini yang saya bingung, orang Indonesia sebagian besar ini kan malas membaca ya, jadi budaya literasi itu yang sangat lemah di Indonesia, belum membaca, hanya mendapatkan info sepotong-potong gitu, itu yang kemudian digulirkan kemana-mana gitu loh. Misalnya dalam rancangan undang-undang ini melegalkan LGBT, padahal tidak ada satu pasal pun di dalam rancangan undang-undang yang mengatur soal itu. Jadi saya bingung ketika itu bergulir kemana-mana sampai kemudian harus ditolak rancangan undang-undang ini. Padahal jelas kalau ada tolong beritahu saya. Kalaupun mereka baca pasti itu draft yang salah, bukan draft yang keluar dari situsnya DPR RI ya. Sehingga ini yang saya bingung. Kok rancangan undang-undang aturan yang melindungi warga gitu, memenuhi unsur-unsur keadilan, ini kemudian ditolak. Saya sampai berpikir yang menolak ini jangan-jangan mungkin pelaku kekerasan seksual ini ya, tanda kutip, betul. Karena tadi belum membaca tiba-tiba langsung menolak gitu ya. Di dalam aturan ini tadi saya diingatkan ada ganti rugi, restitusi. Ini sangat berguna bagi korbannya, meskipun seberapa besar ganti rugi itu tidak akan sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Sehingga ketika ada yang menolak rancangan undang-undang ini, saya merasa prihatin karena itu mencederai pengalaman-pengalaman korban, mencederai korban-korban kekerasan seksual yang ada di Republik ini. Karena sebenarnya upaya dilahirkan rancangan undang-undang ini sebenarnya untuk memenuhi hak-hak mereka gitu. Karena kami sebagai praktisi yang selalu melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan itu memang sangat miris. Baik. Karena korban harus menghadapi berbagai macam stigma ya. Kemudian dia menjadi korban berkali-kali. Jadi ada kita istilahnya reviktimisasi.
dia sudah menjadi korban lagi karena tidak diakui atau Oleh sulit masyarakat, sekali ya. masuk proses hukum misalnya, karena tidak adanya bukti. Iya. Misalnya di dalam KUHP, perkosaan itu bisa diproses secara hukum kalau itu usianya di atas 18 tahun, kalau ada yang melihat. Saksi korban saja dengan satu alat bukti berupa visum itu tidak bisa diproses. Padahal kan jelas hasil visum itu sebenarnya bisa kelihatan kok apakah itu pemaksaan atau tidak gitu. Itu dalam ilmu medis itu jelas itu. Pada jam berapa, kalau jam sekian ini berarti ini pemaksaan misalnya. Iya, baik. Nah, Ya. hal-hal begini ini akan dijawab ketika RUU ini lahir menjadi undang-undang. Baik, gitu. ini saya berju Bapak Febrian, Pak. Pembeda sebelum adanya RUU penghapusan kekerasan seksual, penanganan terjadinya kekerasan seksual ini sebelum dan sesudah, apa pembedanya, Pak? Mungkin kita meluruskan kepada masyarakat bahwa akan dipermudah dengan adanya RUU PKS penghapusan kekerasan seksual ini sendiri. Ya, jadi begini Mbak Kristi, saya di awal tadi sudah menyebutkan bahwasanya RUU ini dibuat dalam core, intinya adalah untuk pencegahan. Jangan sampai terjadi kekerasan seksual yang sama-sama sudah kita ketahui. Kita sudah punya undang-undang KDRT, lalu perlindungan anak, termasuk juga pemerkosaan dan seterusnya yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Itu artinya dari zaman dulu pun ada itu. Tetapi itu tetap saja terjadi, lalu keluar ide yang begini, dan core-nya adalah soal pencegahan. Jangan sampai itu terjadi, dan kalaupun terjadi, jangan berulang lagi itu yang dikatakan reviktimisasi itu. Oke. Nah, ya, dari sisi itulah lalu saya ingin menyampaikan begini, kalau kita lihat yang dulu dan sekarang, ini ya di draft ini ya, ada banyak penambahan seperti tindak pidana. Tindak pidana ini sepertinya juga menjadi bagian pokok dari draft ini. Saya bacakan di antaranya lah. Ada pidana rehabilitasi khusus ya. Lalu ada pidana tambahan restitusi, itu ganti rugi tadi. Ya. Lalu ada pidana tambahan kerja sosial. Lalu ada pidana pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi. Kalau dipaksa kontrasepsi kata Mbak Yeni tadi, itu sudah termasuk pidana dalam. Tapi dalam konteks pemaksaan begitu, Pak ya? Ya itu dia. Jadi dia dilebarkan lagi supaya jangan terjadi orang melakukan kontrasepsi yang memang dia tidak mau. Ya, baik. Lalu ada ini pidana pemaksaan perkawinan. Kawin yang dipaksa tanpa dimaui oleh subjek pelaku perkawinan itu bisa menjadi pidana. Lalu ada perbudakan seksual, penyiksaan seksual, kekerasan seksual oleh anak. Termasuk juga ada pidana kelalaian tidak melaksanakan kewajiban oleh aparatur penegak hukum. Ya. Ini menarik. Artinya draft RUU ini coba memaksakan agar isinya itu kemudian efektif. Nah, kalau dia efektif mau tidak mau dilakukan, isinya saya berkeyakinan ya, kalau memang kita tujuannya nanti adalah pengurangan terhadap pelaku kekerasan seksual, insya Allah ini akan berhasil. Baik, ini dari beberapa pasal mungkin draft yang disebutkan tadi, apakah semuanya akan boleh dijalankan apabila RUU ini sudah disahkan? Oh iya pasti. Ya, pasti. Kalau sudah jadi undang-undang pasti dia harus efektif, artinya dilaksanakan. Baik ya, berarti menarik sekali pemirsa. Itu artinya undang-undang ini sendiri memang untuk memperjuangkan hak dari para pelaku, baik korbannya dan juga keluarganya. Sebenarnya kalau dijelaskan haknya itu sendiri apa, Ibu Yeni? Nanti akan kita jawab tentunya. Pemirsa teropong kita, sebelum kita menjawab pertanyaan mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual, Anda akan mendengarkan Eza. Bu, kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar
seolah-olah peduli. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan senang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam. Sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Teropong kita dengan tema hari ini adalah mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual mendesak untuk disahkan, dan tentunya bersama dengan dua narasumber kami. Saya akan menuju Ibu Yeni terlebih dahulu. Ibu Yeni tadi sempat berbicara mengenai hak yang nantinya akan didapatkan oleh korban dan tentunya seperti apa hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku, karena kan sesuai dengan persentase bahwa ternyata pelaku ini tidak selamanya orang dewasa. Ada juga anak-anak yang di bawah umur, korban pun seperti itu. Bahkan ada korban disabilitas. Nah, untuk mereka nantinya, baik itu pelaku, akan mendapatkan hukumannya seperti apa? Hak yang akan didapatkan oleh korban dengan adanya RUU ini seperti apa, Bu Yeni? Ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Febrian sebenarnya ya, kalau pelaku itu memang di dalam rancangan undang-undang ini pidananya bukan hanya pidana penjara, tetapi berbagai macam alternatif pidana ya. Nah, salah satunya kalau untuk anak-anak itu ada pidana rehabilitasi khusus. Jadi memang dia kemudian direhabilitasi karena dianggap apa yang dilakukannya itu memang di luar kesadarannya atau tanpa dia ketahui bahwa itu hal yang tidak baik misalnya gitu ya. Dan kemudian ada pidana untuk penempatan kerja dan lain sebagainya. Nah, itu memperlihatkan bahwa segala sesuatu itu tidak semuanya harus berakhir ke penjara sebenarnya. Itu bisa diubah kok sebenarnya, misalnya begitu. Itu untuk pelaku. Kalau untuk korban, di sini menarik karena korban itu mendapatkan upaya pembenahan korban dilakukan dengan upaya pemenuhan dia untuk penanganan, hak korban atas penanganan, kemudian perlindungan dan pemulihan. Nah, ini yang terus terang lembaga-lembaga perempuan seperti kami ini sangat menginginkan ada upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual. Hak penanganan misalnya, perempuan ini bagaimana korban ini bisa survive kembali, bisa menata masa depannya kembali. Selama ini sulit sekali karena orang menganggap dia salah, apa yang dia lakukan itu karena memang kesalahannya dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam rancangan undang-undang ini diatur bahwa korban itu berhak mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan penanganan secara fisik, secara psikis, kalau dia butuh rumah aman atau shelter itu disediakan oleh negara gitu loh. Karena kadang-kadang korban kekerasan seksual ini tidak nyaman lagi misalnya kembali ke tempat tinggalnya sebelum
proses hukumnya selesai. Baik, tidak Sehingga nyaman harus ada tempat bersosialisasi, tinggal iya. sementara misalnya. Nah ini negara menyediakan itu. Kemudian ada upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh negara. Nah ini menarik karena selama ini tidak ada aturan yang secara spesifik itu melakukan perlindungan kepada yang menjadi objek ya, menjadi korban. Hanya misalnya dalam undang-undang PKDRT misalnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu hanya diberikan salah satu kalau nggak salah ada pasal itu memerintahkan kepada majelis hakim untuk misalnya melakukan upaya penyitaan atau perlindungan. Hanya begitu. Tapi kalau ini lebih sangat detail mengatur hak-hak korban. Hak di bidang ekonomi, hak di bidang sosial, bahkan di bidang politik itu juga diatur. Bagaimana korban juga berhak untuk misalnya kembali bisa menata hidupnya sehingga dia bisa berkarya. Karena apalagi kalau korbannya anak-anak ya, masa depannya masih panjang gitu. Nah ini yang terus terang menjadi jawaban bagi korban-korban yang selama ini hidup dalam ketidaktenangan ya, karena dihantui oleh kasus, karena takut tidak dipercaya karena dia sudah menjadi korban, nanti galau terus misalnya kalau dia mau masuk ke pangsa kerja misalnya. Sehingga di dalam rancangan undang-undang ini diatur dia berhak mendapatkan pemulihan secara psikologis. Disediakan psikolog maupun psikiater oleh negara ketika dia mengalami goncangan misalnya trauma. Nah ini yang menjadi sangat penting karena selama ini itu kan hanya disediakan oleh misalnya organisasi-organisasi tertentu atau polisi misalnya. Itu juga terbatas sekali misalnya tenaga psikologisnya atau tenaga psikolognya. Nah ini yang menurut saya memenuhi unsur-unsur memenuhi hak-hak korban. Baik. Di dalam rancangan undang-undang ini. Ya, berarti memang itulah kenapa kita harus segera mensahkan RUU ini sendiri ya. Saya berjumpa Pak Febrian, Pak. Dari DPR sendiri ya itu adalah sebagai inisiator untuk adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini sendiri. Dari segi hukum, sudah sejauh mana yang mereka lakukan untuk bisa memperjuangkan segera disahkannya RUU ini sendiri, Pak? Kalau tidak salah saya ini kan ada di fraksi 8 di Komisi 8 ya. Iya. Ini dilakukan rapat mengenai draft RUU ini dan sepengetahuan saya hanya satu fraksi saja yang menolak ini ya. Artinya memang sampai dengan kemudian keputusan terakhir sebagai kebulatan dari suara DPR itu adalah pada paripurna DPR akan kelihatan sebenarnya kalau hanya satu fraksi saja tidak signifikan untuk dapat dikatakan quorum menolak. Ya. Baik. Nah, artinya saya pikir ini lancar lah ya. Iya. Kalau semua sudah dikembalikan pada apa dasar filosofis dan sosiologis dari suatu pembentukan RUU PKS ini tidak ada penolakan yang baik, berarti. jadi prosesnya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan begitu ya. Tapi kalau bicara soal secepatnya itu tidak tepat juga karena ini adalah proses politik. Iya. Pengertian proses politik ini kita berharap di bulan Agustus dia diketok palu, tapi bisa saja molor. Baik ya, karena targetnya sesuai dengan target katanya ada yang bilang bulan Agustus seperti itu Pak ya. Iya, tapi bisa saja molor. Ini dari segi hukum Pak Febrian, mungkin singkat saja. Kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini harus segera disahkan dari segi hukum? Ya, karena pertama substansinya itu memang penting dan krusial untuk kemudian disahkan. Baik. Dan yang kedua memang kebutuhan masyarakat atas fakta-fakta yang terjadi terhadap korban-korban baik perempuan, anak ya, maupun kaum disabilitas itu memang fakta itu terlihat nyata sehingga kita perlu negara hadir. Intinya adalah negara hadir untuk melindungi masyarakat. Untuk rakyat juga. Iya. Baik, menuju Bu Yedi boleh singkat saja seperti apa? Kenapa RUU ini sendiri penghapusan kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak-hak baik perempuan, anak-anak dan kaum disabilitas harus segera disahkan? Ya, ini untuk menjawab hak-hak korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan. Ya. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi warganya. Salah satu warga yang selama ini haknya diabaikan itu ya perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Baik ya, jadi kita semua berharap semoga rancangan undang-undang ini bisa segera disahkan sesuai dengan target ya Pak ya. Amin. Targetnya bulan Agustus seperti itu. Sudah mulai disahkan dan tentunya nanti rakyat bisa langsung menikmati ya, menikmati dilindungi oleh hukum sendiri. Baik, Ibu Yedi sendiri sejauh ini untuk ikut mensupport agar RUU ini bisa disahkan, apa langkah yang dilakukan Bu?
Ya, secara kelembagaan kita juga tergabung dalam forum pengada layanan dan bersama-sama Komnas Perempuan kita sudah berapa kali dengar pendapat dengan DPR RI sebenarnya. Kemudian kita berapa kali juga konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga melakukan aksi bersama sebenarnya mendesakkan rancangan undang-undang ini segera disahkan. Jadi memang berbagai macam upaya termasuk dalam rangka Hari Perempuan Internasional di bulan Maret ini kita juga mengkampanyekan untuk mendesak untuk disahkannya rancangan undang-undang ini dan kita mengedukasi masyarakat bahwa apa yang selama ini menjadi kontroversial itu nggak ada di dalam aturan yang ada di dalam draft. Baik, nah ini Pak Febrian sebagai pakar hukum untuk masyarakat di luar sana yang mungkin keluar dari konteks dari RUU ini sendiri seperti apa agar tidak memberikan respon negatif seperti itu atau berita-berita yang tidak benar? Baik, memang kalau bicara masyarakat awam atau umum ini agak sulit-sulit gampang ya. Yang penting paling pertama adalah mempertanyakan sumbernya dulu. Baik. Nah, artinya kalau tidak didasarkan pada sumber yang kredibel atau yang bisa kita pastikan itu benar, janganlah diterima mentah-mentah. Lebih baik kita bertanya pada yang paham, lalu membaca, menggalinya, menganalisisnya. Dan kalaupun memang masyarakat kita memang buta betul, ada kewajiban di masyarakat itu untuk mensosialisasikan ini secara baik. Saya pikir itu penting, makanya ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Itu fungsi yang diberikan pada negara ini terhadap tokoh-tokoh itu. Baik ya, berarti mengedukasi semacam itu saya pikir bukan kewajiban pemerintah semata. Ya, berarti semua aspek elemen ikut bekerja sama untuk dapatnya tercipta sahnya dari RUU PKS penghapusan kekerasan seksual ini sendiri. Baik, Pak Brisa, kita sudah di penghujung acara. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian. Beliau adalah pakar hukum. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ibu Yendi Roslaidi Izi, Direktur WCC Palembang. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Teropong Kita. Tentunya Anda juga harus mensupport untuk dapat disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual karena ini untuk kita semua. Dan tentunya pemirsa jangan lupa untuk terus perbaharui informasi Anda melalui TVRI Sumsel karena kami Jembatan Informasi Wong Kita. Saya Kristi Busikayu mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.